A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis solihin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat rahimakumullah, semoga kita senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala sehingga langkah-langkah kita, langkah-langkah yang memang berdasarkan tuntunan arahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga benarlah apa-apa yang kita lakukan, baik lahiriah maupun batiniah kita, sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan, baik ibadah langsung maupun ibadah tidak langsung, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat rahimakumullah, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Hanya tinggal 2 minggu lagi, kurang lebih demikian. Bulan Ramadan pun akan menemui kita, dan semoga kita memang benar-benar bertemu dengan bulan Ramadan, sehingga ketika kita di dalamnya kita sangat berharap sebagaimana apa yang dinyatakan, disabdakan oleh Rasulullah SAW itu kita dapatkan. Apa yang dinyatakan atau disabdakan oleh Rasulullah SAW tersebut, sahabat-sahabat Rasulullah, adalah pengampunan dari segala dosa-dosa yang kita lakukan. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya, dan wahtisaban, penuh dengan perhitungan, didasari dengan ilmu juga tentunya, sahabat-sahabat rahimakumullah. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Bahwa puasanya di bulan Ramadan dan tentunya ibadah-ibadah yang mengiringi bulan puasa, yang mengiringi puasa di bulan Ramadan itu, kemudian ketika diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sebanyak apapun dosa-dosa yang kita lakukan. Sahabat-sahabat rahimakumullah, menjelang masuknya bulan Ramadan, maka paling tidak mari kita ingat-ingat kembali, mari kita buka kembali catatan-catatan, atau mari kita tengok kembali ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa atau ibadah-ibadah di bulan Ramadan nantinya yang kita insya Allah hadir di dalamnya. Sahabat-sahabat Allah, ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran yang berkaitan tentang puasa dan segala dinamikanya ketika kita berpuasa di dalam bulan Ramadan itu ada di dalam surat Al-Baqarah, sahabat-sahabat rahimakumullah, mulai ayat 183 sampai dengan 188, yang di dalam mushaf Al-Quran ayat 183 sampai dengan 188 itu masuk ke dalam simpulan satu ain. Sahabat-sahabat rahimakumullah, ain itu paling tidak ada 3 artinya. Ain yang pertama adalah ainun
mata, penglihatan. Berarti ain yang pertama ini adalah bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk melihat segala peristiwa. Peristiwa sebelum datangnya bulan Ramadan, sekarang ini, dan kemudian bagaimana ketika ada di dalam bulan Ramadan dan selepas bulan Ramadan. Itu ain yang pertama. Yang kedua adalah sahabat-sahabat Allah, ain yang maknanya adalah ilmu. Jadi satu konsep pengetahuan yang akan didapat setelah melihat peristiwa-peristiwa. Dan ketika sudah menjadi konsep-konsep, teori-teori, maka amalun, dipraktekkan, diamalkan sahabat-sahabat Allah. Nah sahabat-sahabat Allah, mari kita coba untuk menyegarkan kembali diri kita ini tentang puasa dan faidah-faidahnya yang ada di dalamnya. Yang kita mulai sahabat-sahabat Allah dari ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, yang puasa itu telah diwajibkan pula atas orang-orang terdahulu daripada kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang-orang yang takwa. Nah, sahabat-sahabat termakullah, mari kita coba mengambil pesan-pesan yang ada di dalam ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Yang paling tidak ada 5 tema utama di satu ayat ini. Yang pertama apa sahabat-sahabat Allah? Adalah iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua kutiba alaikum, diwajibkan atas kamu. Kutiba alaikum. Yang ketiga asyam, berpuasa. Dan yang keempat kama kutiba alal ladzina min qablikum, yang telah pula diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, atau puasa itu, kepada orang-orang terdahulu daripada kamu. Yang tentunya adalah juga kepada orang-orang yang kemudian, sahabat-sahabat rahmatullah. La'allakum tattaqun. Dan yang kelima sahabat-sahabat rahmatullah adalah pencapaian, pemilikan ketakwaan. Nah, sahabat-sahabat rahmatullah, mari kita coba ingatkan kembali, segarkan kembali di dalam satu ayat ini tema utamanya tadi. Yang pertama sahabat-sahabat rahmatullah, tentang iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang kita tahu akhirnya bahwa keimanan yang ada pada tiap-tiap penyata keimanan, pada tiap-tiap orang yang menyatakan bahwa dirinya beriman, ternyata ada 3 kelasnya sahabat-sahabat rahmatullah. Yang pertama adalah orang yang memiliki iman tetapi iman ikut-ikutan. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang ada di dalam surat Al-Isra ayat 36. Dan janganlah kamu ikut-ikutan tentang sesuatu yang kamu tidak mengetahui ilmunya. Sebab apa? Pendengaran, penglihatan, dan hati nantinya akan dipertanyakan. Jadi sahabat-sahabat Allah, tentang keimanan ini pun ada orang yang pemilikan tentang keimanan itu atas dasar ikut-ikutan, tanpa didasari dengan ilmu. Tidak ada upaya untuk kemudian mengerti, memahami tentang keimanan ini. Ikut-ikutan. Ini yang kita tidak harapkan itu terjadi pada diri kita. Yang kedua sahabat-sahabat Allah adalah imannya orang-orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada di antara mereka yang
menyatakan bahwa dirinya adalah orang-orang beriman, beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, tapi sesungguhnya mereka itu tidak beriman. Apa yang terjadi pada diri mereka tentang keimanannya ini? Imannya itu hanyalah pura-pura. Dan imannya itu hanya untuk menipu. Menipu Allah, menipu orang beriman yang sesungguhnya adalah menipu dirinya sendiri. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Insya Allah kita pun tidak ada pada posisi iman orang-orang munafik ini. Iman yang hanya pura-pura, sahabat-sahabat Rasulullah. Iman yang ketiga, sahabat-sahabat Rasulullah, adalah iman hakiki. Ulaika humul mu'minuna haq. Siapa pemilik iman yang hakiki ini? Iman yang sesungguhnya ini, iman yang sebenarnya adalah iman yang selalu diiringi dengan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, iman hakiki inilah sahabat-sahabat rahimakumullah yang kemudian nanti dengan datangnya bulan Ramadan, insya Allah maksimal dia melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, khususnya puasa. Yang kedua, sahabat-sahabat rahimakumullah, wajib. Datang bulan Ramadan, Allah wajibkan. Yang oleh orang-orang beriman yang didasari dengan ilmu, disadari benar bahwa kewajiban yang ditetapkan oleh Allah untuk berpuasa di bulan Ramadan tidak sampai kepada bahwa itu adalah wajib. Tapi kemudian dia merasakan bahwa memang inilah yang dibutuhkan oleh dirinya. Sehingga memang puasa di bulan Ramadan itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh dirinya. Paling tidak sahabat-sahabat Allah, secara jasmani bahwa puasa di bulan Ramadan itu adalah sehat. Maka ada ungkapan sumu tasihu. Berpuasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Sehat di sana tentunya adalah dalam pengertian yang luas. Bisa sehat jasmani, bisa pula sehat rohani. Sahabat rahimakumullah. Apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan oleh Allah di bulan Ramadan ini untuk berpuasa. Puasa dalam Islam sangat-sangat berlainan dengan puasa-puasa menurut ajaran-ajaran agama lainnya. Puasa bulan Ramadan adalah puasa yang jam-jamnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu teknisnya sahabat-sahabat Rasulullah. Sekarang pengertian puasa sahabat-sahabat Rasulullah. Puasa itu maknanya adalah menahan diri. Menahan diri. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Bahwa orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mampu untuk kemudian menahan dirinya, tidak mengikuti hawa nafsunya, tetapi hawa nafsunya ini mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika hawa nafsunya ini mampu dikendalikan, maka dia akan terhindar dari derajat masuk ke dalam kelompok manusia yang dikategorikan manusia binatang. Manusia yang sudah hilang nilai-nilai kemanusiaannya karena memperturutkan hawa nafsunya, menjadi manusia yang berperilaku sebagaimana hewan. Maka puasa ini sesungguhnya bila didasari dengan keimanan adalah mengingatkan kembali manusia bahwa dirinya adalah manusia. Manusia yang mulia. Manusia yang akhirnya manusia yang memiliki nilai-nilai surga. Amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Tempatnya orang yang mampu menahan dirinya adalah surga. Sahabat-sahabat termakullah. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana kewajiban puasa ini telah juga dilaksanakan
Allah wajibkan kepada orang-orang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian, sahabat-sahabat rahmatullah. Kembali kepada masalah puasa, sahabat-sahabat rahmatullah. Yang nyata terlihat ketika kita puasa itu menahan diri kita ini dari apa? Yang pertama adalah dari makan dan minum. Yang ternyata di sana syarat dengan pendidikan bahwa makanan dan minuman kita ini hendaknya yang bagaimana? Paling tidak soal makanan dan minuman kita ini yang pertama adalah kita perhatikan tentang zatnya. Apakah memang makanan dan minuman itu halal atau haram? Itu yang pertama, sahabat-sahabat Allah. Soal makanan dan minuman. Yang kedua, soal makanan dan minuman ini adalah apakah halal haram dilihat dari bagaimana cara memperolehnya. Cara memperolehnya ini dengan merampaskah, menipukah, dan sebagainya yang bisa kemudian merubah perolehan makanan dan minuman yang secara zatnya dia adalah halal, tapi karena memperolehnya bukan dengan apa yang dihalalkan oleh Allah, bisa jadi kemudian itu haram. Jadi cara memperolehnya itu yang kedua. Yang ketiga, sahabat-sahabat rahmatullah, adalah cara mengolahnya. Nah, ketika sesuatu yang halal ini diolah bercampur dengan sesuatu yang haram, maka itu pula lah yang mudah-mudahan terhindar oleh diri kita. Dan yang keempat, sahabat-sahabat rahmatullah, bagaimana mengkonsumsinya. Ketika itu sudah baik-baik, halal. Nah, ketika mengkonsumsinya itu bagaimana? Sejauh itu, sahabat-sahabat rahmatullah, ajaran Islam mengajarkan kepada kita. Diambil dengan tangan kanan kah? Lalu kemudian dimasukkan dengan baca basmalah kah? Atau tidak? Sampai sedemikian rupa, sahabat-sahabat rahmatullah, soal makanan dan minuman itu. Kemudian tentunya adalah sesuatu yang kita kenakan, sesuatu yang kita pakai, sahabat-sahabat rahmatullah. Halalkah atau haramkah? Maka didikan di bulan Ramadan sampai sedemikian rupa, sahabat-sahabat Allah. Itu soal makanan dan minuman, sahabat-sahabat Allah. Yang berikutnya adalah syahwat. Syahwat kita ini. Mampukah dikendalikan di dalam bulan Ramadan? Diajarkan, dididikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar diri kita ini mampu mengendalikan, menguasai syahwat yang hanya disalurkan di tempat yang halal, suami dan istri. Dan sangat luar biasa baiknya ketika bulan Ramadan ini dipraktekkan puasanya oleh anak-anak muda yang belum bersuami dan beristri, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu menguasai syahwatnya. Yang sungguh sangat luar biasa apabila manusia ini tidak mampu menahan, mengendalikan syahwatnya. Dan berikutnya, sahabat rahmatullah, bahwa puasa ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mampu menahan amarah, untuk memiliki kesabaran dan disiplin soal waktu. Sahabat-sahabat rahmatullah, dan akhirnya bahwa saum di bulan Ramadan ini dan ibadah-ibadah yang ada di dalamnya tentunya adalah arahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Yang kita tahu bahwa takwa ini adalah kemuliaan, jabatan tinggi dari Allah Subhanahu wa taala kepada pemiliknya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang takwa. Bukan jabatan-jabatan yang lainnya, kedudukan-kedudukan yang lainnya, sahabat-sahabat Allah. Takwa ini. Kemudian bagaimana jaminan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang takwa? Kita dapatkan di dalam surat 65, sahabat-sahabat Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan dia jalan keluar dari kesulitan. Jalan keluar dari kesulitan, sahabat-sahabat rahmatullah. Yang kita tahu bahwa di sepanjang perjalanan hidup kita ke depan ada saja soal-soal kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Tapi ketika nilai takwa ini telah dimiliki, maka Allah akan keluarkan kesulitan-kesulitan dari kesulitan-kesulitan tersebut. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan rizki dari tempat yang tidak diduga-duga datangnya. Dan sahabat-sahabat Allah, yang lebih luas lagi adalah negeri yang isinya orang-orang takwa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Negeri yang isinya orang-orang takwa itu berkah, subur, makmur, yang berkepanjangan, aman, damai. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jika penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka Allah kucurkan keberkahan dari langit, Allah turunkan keberkahan dari langit. Dan kemudian Allah munculkan keberkahan yang ada di bumi. Berlimpah ruah, digenangi oleh keberkahan sahabat-sahabat Allah. Penduduk negeri yang isinya adalah insan-insan yang bertakwa. Sahabat-sahabat Allah. Dan yang terakhir sahabat-sahabat Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pesan dari ayat ini adalah ketika kita sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya, jangan lupakan tentang Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk. Di bulan Ramadan Allah tegaskan demikian. Allah turunkan Al-Quran. Hudal linnas adalah petunjuk untuk manusia. Wa bayyinatin minal huda, penjelas daripada petunjuk itu sendiri. Wal furqan, dan furqan. Jadi sahabat-sahabat Allah, baca Al-Quran memang demikian. Tetapi tidak hanya sebatas kita membaca selama bulan Ramadan nanti. Yang kita ikhtiarkan berdasarkan ayat ini adalah ingin mendapatkan penjelasan-penjelasan, tuntunan-tuntunan yang ada di dalamnya. Sehingga kita dapatkanlah furqan. Perbedaan diri kita dengan sebelumnya. Perbedaan penduduk satu negeri dengan sebelum datangnya bulan Ramadan. Keadaan penduduk negeri itu. Furqan artinya mampu membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Itulah ketika Al-Quran selama bulan Ramadan nantinya dibaca dan diambil makna-makna yang ada di dalamnya. Terakhir sahabat-sahabat rahmatullah, sesuai dengan hadis, kembali kita ingatkan sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, bahwa bonus terbesar datangnya bulan Ramadan dan siapapun yang masuk ke dalam bulan Ramadan melaksanakan kegiatan ibadah di dalamnya, diampuni segala dosa-dosa sebesar apapun yang pernah dilakukan. Mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur kita di bulan Ramadan itu, dan kita mendapatkan bonus terbesarnya dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosa. Dan jangan lupa kita doakan negeri kita